Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA selaku dosen pengampu ID Kesehatan. Dalam kesempatan kali ini saya Ramdhani, reguler 4B Kesehatan Masyarakat, akan menerangkan beberapa materi yang telah dipelajari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ulangan tengah semester. Materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini yaitu merangkum materi 1 sampai materi ke-8. Adapun materi yang pertama yaitu pengantar ID Kesehatan, yang kedua model islamisasi ilmu kesehatan, yang ketiga manusia sehat perspektif Islam, yang keempat yaitu konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, yang kelima K3 perspektif Islam, dan yang keenam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam, ketujuh kesehatan nutrisi dalam Islam, dan yang kedelapan kesehatan individu. Materi yang pertama yaitu pengantar ID Kesehatan. Timbul pertanyaan nih, bagaimana pandangan ilmu kesehatan dalam perspektif Islam? Islam memandang penting dunia kesehatan, namun harus dikaitkan dengan pemikiran berdasarkan ilmu yang memiliki prinsip terhadap penelitian yang akurat atau empiris, dan berpikir berdasarkan wahyu. Menuntut ilmu sangat wajib hukumnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hambanya. Jadi, dalam perspektif Islam, kesehatan dan ilmu tidak dapat dipisahkan agar menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan dan saling melengkapi. Materi yang kedua yaitu model islamisasi ilmu kesehatan. Sehat secara fisik dan lahir keduanya sangat dibutuhkan guna terintegrasi dengan baik serta bagaimana menjaga kesehatan dengan baik. Dalam Islam, diajarkan menjaga kesehatan secara ilmiah berdasarkan ilmu. Terdapat dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjukkan kesehatan. Yang pertama, as-sihah, yaitu sehat bersifat fisik dan biologis. Dan yang kedua, afiyah, yaitu sehat bersifat mental dan psikologis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia adalah sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya yaitu di materi yang ketiga ini menerangkan bahwa manusia sehat dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW mendefinisikan bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang kuat baik secara jasmani dan rohani. Maka untuk terhindar dari suatu penyakit adalah bersihkan terlebih dahulu hatinya, mendidik jiwa sehingga dapat menemukan makna, agar pemikiran atau cara pandang yang dapat menumbuhkan kesehatan dibarengi ilmu agama. Jadi Islam memandang pentingnya sehat yaitu dengan membersihkan hati agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Sungguh sangat luar biasa ternyata Islam dalam memandang kesehatan. Lalu timbul pertanyaan lagi, konsep manusia sehat holistik menurut pandangan Islam. Seseorang yang paham jiwanya dan takwa, maka pola hidupnya akan menjadi sehat, dan menjaga kesehatan adalah amanah. Salah satu hati manusia yang berpenyakit adalah karena dosanya. Jika tidak dibersihkan dengan taubat, maka akan semakin parah dan menyebabkan mati hatinya seseorang. Jika dosa tersebut bersih, maka akan timbul rasa kegelisahan semata-mata takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman, penting di sini untuk berintrospeksi diri dan bagaimana kita menjaga hati serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kelima berbicara tentang K3 dalam perspektif Islam. Ternyata Islam ini sangat kompleks teman-teman, sampai K3 pun sangat diperhatikan. Gangguan kesehatan harus senantiasa dihindari. Melihat K3 dalam Islam adalah disesuaikan dengan kaidah Islam dengan tujuan konsep K3 lebih koherensif.
5 hal esensi K3 dalam Islam. Yang pertama yaitu agama. Apakah lingkungan pekerjaan tersebut dapat melaksanakan ibadah atau tidak? Yang kedua, selamat sisi jiwanya. Yang ketiga, selamat dari sisi akalnya. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, keselamatan harta. Jadi untuk teman-teman, sudah sepatutnya kita memperhatikan K3 dalam sektor apapun, agar keselamatan kita tetap terjaga. Materi keenam yaitu berbicara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pandangan Islam. Sebetulnya di kesehatan masyarakat kita hanya berfokus kepada preventif dan promotif. Namun tidak salahnya kita untuk mengetahui dari keempat istilah tersebut. Pencegahan lebih diutamakan karena efektif serta memiliki manfaat daripada mengobati. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dahulukan pencegahan dibanding mengutamakan manfaat. Segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau mudarat maka lebih baik untuk dihindari. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari hal-hal yang membinasakan diri manusia serta kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan dirinya. Materi yang ketujuh yaitu berbicara kesehatan nutrisi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dan mengingatkan manusia selaku hambanya tentang pentingnya mengkonsumsi gizi yang baik dengan cara yang baik dalam memprosesnya dari awal hingga akhir. Makan yang cukup dan jangan berlebihan karena berlebihan akan mendatangkan kerugian bagi kesehatan. Islam memandang gizi ini sesuatu yang kompleks dan harus adanya keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala melarang kikir terhadap dirinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam dirinya. Jadi teman-teman, penting menjaga nutrisi dan asupan gizi dan memperhatikan bahwa ternyata Islam memandang betul hal tersebut. Materi yang ke-8 atau materi yang terakhir yaitu personal hygiene, atau teman-teman bisa mengenal dengan kesehatan individu. Islam adalah agama yang memperhatikan kesehatan individu. Dan ini menunjukkan bahwa Islam agama yang suci dengan memperhatikan kebersihan jasmani dan rohani. Budaya menjaga kesehatan individu kaitannya amat penting agar terciptanya produktivitas. Nabi berkata, yaitu terdapat 5 perkara yang menjadi fitrah. Budaya hidup bersih dalam rangka upaya menjaga kesehatan individu. Yang pertama yaitu dengan berkhitan. Kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, memotong kuku. Keempat, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima, mencukur kumis. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi 1 sampai materi 8 telah saya sajikan. Semoga menambah pengetahuan teman-teman dan menyadarkan akan pentingnya untuk saling menjaga kesehatan. Tak lupa pula terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LC/MA selaku dosen pengampu ID Kesehatan, serta teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Dan sebelum ditutup, ada quotes nih untuk teman-teman dari Steve Jobs. Katanya, saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Jadi untuk teman-teman, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk teman-teman mudah-mudahan wawasannya terbuka lagi akan pentingnya untuk menjaga kesehatan dan pentingnya untuk mengkonsumsi serta pentingnya menjaga hati tentunya itu teman-teman. Sekian dari saya Ramdhani, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.